tak ku memerlukanmu. Kaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, ku datang juru selamat. Berkatilah, ku datang juru selamat. Dalam kesempatan weekly message di Bipro kali ini, kemarin saya dihubungin dan diminta untuk bicara tentang mujizat. Gimana sih caranya supaya kita bisa mengalami mujizat di dalam pekerjaan? Apa gimana ya sikap hati kita untuk ngalamin pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan? Waktu saya dikasih tahu bahwa saya harus bicara tentang mujizat seperti ini, hati saya terenyuh waktu itu. Langsung saya terenyuh. Saya kepikir mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapin oleh adik-adik saya, oleh sesama hamba Tuhan yang melayani di Bipro. Gak apa-apa ya, saya nyebutnya sebagai adik-adik. Karena selama ini saya juga selalu bicara bahwa saya ini adalah abang. Nah, sebagai abang, sebagai hamba Tuhan yang selama ini dilibatin dalam pelayanan di Bipro, ada satu hal yang mau saya sampaikan kepada semua yang terlibat di Bipro. I feel you. Aku ngerti, saya ngerti gimana kesulitan-kesulitan itu sekarang harus kita hadepin. Nyawa bisa setiap saat kena sama penyakit yang ganas ini. Ekonomi lagi susah, kita kalau mau ngelamar kerjaan, sekarang kerjaan juga susah, mau dagang susah, mau bikin apapun susah. Tapi pada saat yang sama, tagihan terus-terusan harus dibayar. So, I feel you, I understand. Saya ngerti apa yang lagi dialamin atau dirasain sama semuanya. Tapi hari ini saya mau sampein kebenaran. Saya mau sampein sesuatu yang betul-betul bermanfaat untuk kehidupan rohani kita. Yuk kita sama-sama perhatiin ya. Kita belajar dulu pertama-tama tentang apa sih yang dimaksud dengan mujizat. Mujizat adalah suatu demonstrasi kuasa Allah yang dilakukan oleh Allah sendiri atau kadang-kadang dilakukan oleh manusia yang dikasih izin oleh Allah untuk melakukan mujizat itu. Dalam konteks Alkitab, mujizat itu selalu adalah media yang digunakan oleh Allah untuk mengenalkan dirinya. Mujizat adalah cara Allah untuk mengenalkan dirinya atau untuk mengenalkan kehendaknya. Di dalam Perjanjian Lama, mujizat ditulis dengan beberapa istilah yang berbeda. Salah tiganya adalah ot, artinya sign, tanda. Moped, yang artinya adalah wonder, sesuatu yang luar biasa, wonder. Dan pele. Fungsi mujizat dalam PL adalah untuk menunjukkan, sekali lagi seperti tadi, menunjukkan kuasa Allah, untuk menunjukkan hebatnya, mulianya karakter Allah. Itu mujizat.
Dalam PB, dalam Perjanjian Baru, mujizat dituliskan diantaranya dengan kata semeion, yang artinya adalah tanda. Jadi maknanya di PB dan di PL sama, yaitu bahwa mujizat adalah tanda yang menunjukkan keberadaan Allah, tanda yang menunjukkan bagaimana mulianya karakter Allah. Mujizat adalah tanda. Oke, itu mujizat. Jadi mujizat itu adalah tanda. Nah sekarang, yang perlu diperhatiin tentang mujizat ada beberapa hal. Perhatiin ini. Pertama, bahwa ternyata mujizat tidak membuat orang menjadi percaya sebagai orang percaya yang benar. Mujizat nggak bikin orang jadi percaya. Di dalam Yohanes 12 ayat 37 ditulis begini. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Mujizat tidak selalu membuat orang menjadi percaya. Kedua, yang perlu diperhatiin. Ini ditulis dalam Matius 24 ayat 24, Markus 13 ayat 22, Wahyu 13 ayat 13. Mujizat juga dapat dilakukan oleh iblis dan sekutunya. Nah, lewat penjelasan ini, yang mau saya garis bawahi adalah perkataan Tuhan Yesus begini, ya, tentang mujizat. Perkataan Tuhan Yesus, dia katakan begini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah orang yang pernah melihat Tuhan Yesus dan kuasa yang dilakukannya. Berbahagialah orang yang pernah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang lebih berbahagia, yang lebih keren adalah orang-orang yang gak pernah melihat Tuhan Yesus, gak pernah melihat mujizat yang dilakukannya, tapi percaya. Itu yang keren. Mujizat itu cuma tanda yang menunjukkan keberadaan Allah dan kemuliaan karakternya. Apakah kita belum percaya bahwa Allah ada dan Ia berkarakter yang maha mulia? Kasihan banget loh kalau kita belum percaya bahwa Allah ada dan Dia adalah Allah yang mulia. Kasihan banget kalau kita masih perlu lihat tanda lagi. Dan kemudian ingat yuk, bahwa mujizat juga bisa dilakukan oleh iblis dan kawanannya. Kalau sekedar kasih jodoh, nyelesain masalah ekonomi, tadinya nggak punya kerjaan jadi punya kerjaan, tadinya nggak punya uang jadi punya uang, nyembuhin penyakit, iblis juga bisa bikin itu. Sampai hari ini iblis juga bisa bikin itu. Jadi pesan saya adalah jangan jadi jemaat Tuhan yang mencari mujizat. Jadilah jemaat Tuhan yang bisa dibanggakan oleh Allah. Bagaikan prajurit-prajurit yang tangguh. Perhatikan perkataan Paulus berikut ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Persoalan yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam hidup kita melalui pandemi yang berkepanjangan ini justru akan tampilin kualitas kita sebagai orang yang mengalaminya. Either kita ini adalah prajurit yang tangguh atau kita anak bayi yang masih butuh susu. Prajurit yang tangguh akan hadepin persoalan dengan tegar. Mereka cari jalan keluar dengan ide-ide yang kreatif.
Kan udah banyak orang yang berhasil ngelewatin masalah-masalah sepanjang pandemi ini dengan cara-cara yang kreatif. Coba, beberapa waktu yang lalu mana pernah sih kita kepikiran bahwa jasa nyemprot hama itu bisa jadi suatu usaha yang menguntungkan. Tapi ternyata sekarang menguntungkan. Gara-gara pandemi, orang pada minta disemprot rumahnya pakai antivirus. Menguntungkan. Siapa sih yang pernah kepikiran bahwa usaha rumahan jual makanan itu bisa menguntungkan banget? Sekarang semua orang pada beli jasa makanan yang diantar pakai ojek online di rumah. Siapa yang pernah mikir bahwa justru hotel-hotel besar, restoran-restoran besar sekarang malah jadi kalang kabut? Kenapa kok jadi perumahan, usaha-usaha rumah yang hari ini lebih maju? Untuk ngadepin pandemi yang berat ini yang dibutuhin adalah kegigihan. Yang dibutuhin adalah ide-ide yang kreatif. Gitu. Jadi persoalan yang kita hadepin, iya memang persoalan yang berat. Saya juga ngerti persoalannya berat. Bukan persoalan kaleng-kaleng, ngerti banget. Tapi hadepin sebagai prajurit yang tangguh. Bukan prajurit yang nangis-nangis dalam menghadapi masalah. Ayo maju terus. Kita orang-orang bipro, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang gigih, maju aja terus. Cari ide-ide yang kreatif. Kemudian, prajurit yang tangguh itu nggak mungkin bisa jadi prajurit tanpa latihan. Mana ada orang yang tiba-tiba jadi prajurit yang tangguh? Nggak ada. Perhatiin Yusuf coba. Yusuf itu dulu adalah prajurit yang tangguh untuk Tuhan. Orang yang dibanggain betul oleh Allah. Sehingga dia menjadi penyelamat bagi Israel. Dan dia juga jadi orang kepercayaan Fir'aun. Coba, hebat ini, prajurit tangguh. Tapi perhatiin, waktu Yusuf masih muda, dia sempat manja loh. Dia ngerasa sebagai anak yang favorit bapaknya. Manja banget, dia bilang, dengarkan mimpiku. Marah abang-abangnya, kamu pikir kamu jadi Tuhan untuk kami? Manja, gak berhikmat ngomongnya. Terus Yusuf yang manja itu memang mau dipakai sama Tuhan untuk jadi prajurit. Mimpinya mimpi yang betul. Memang suatu saat nanti bapak, ibu, dan saudara-saudaranya semua nyembah kepada dia. Mimpinya mimpi yang betul. Memang dia dipilih sama Tuhan, tapi dia harus lewat proses pendidikan sebagai prajurit yang tangguh. Diceburin ke gua sama saudara-saudaranya sendiri, dijual ke bangsa Kedar, jadi pelayan di rumahnya Potifar, dikejar-kejar sama istrinya Potifar, difitnah pula lagi, masuk penjara. Gak enak. Banyak hal yang mungkin gak diceritain dalam Alkitab, karena Alkitab kan gak nyatat secara detail perjalanan hidup Yusuf. Tapi pasti ada banyak hal yang gak enak, ada banyak kesulitan yang harus dihadapi sama Yusuf. Tapi Yusuf bukan prajurit kaleng-kaleng. Dia bukan anak bayi yang sukanya minum susu. Enggak, dia cari cara. Dia gigih. Dia bertahan. Lewat pertahanan yang hebat itu, lewat caranya dia, kesetiaannya sama Tuhan itu. Belakangan, benar, Yusuf jadi orang yang dipercaya sama Fir'aun. Dan juga dia dipercaya oleh Tuhan untuk nyelamatin bangsanya. Bagaimana dengan Yakub? Yakub juga begitu. Mudanya orang ini namanya Yakub, artinya si penipu. Coba. Tapi lewat pergumulan yang panjang, dan terakhir pergumulan di pinggir sungai Yabok, ketemu sama malaikat Tuhan. Bergelut mereka semalaman, dipatahin pangkal pinggangnya, dipatahin. Plak! Lewat pergumulan itulah
Kemudian Yakub tidak lagi dipanggil sebagai Yakub si penipu, tapi sejak itu lewat pergumulan itu dia dipanggil sebagai Israel. Ya, untuk jadi prajurit Tuhan selalu ada proses, dan orang-orang yang berhasil melewati proses itu menjadi orang-orang yang terhormat yang dicatat sama Alkitab. Karena itu persoalan yang diizinkan oleh Allah terjadi di dalam hidup kita justru adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Dia di dalam hidup kita. Jangan dianggap hukuman, jangan dianggap kutuk. Gak ada itu. Allah menyertai kita lewat persoalan-persoalan hidup yang harus kita hadapin. Karena lewat persoalan itu kita lagi dibentuk jadi apa? Jadi prajurit yang tangguh. Nah, kalau begitu jangan minta supaya persoalan itu dihalau lewat mujizat. Jangan minta supaya persoalan-persoalan itu segera diangkat sama Tuhan. No. Jangan. Yang kita minta adalah, aku mohon supaya Engkau memberikan kekuatan kepadaku Tuhan. Nah, itu pantas untuk kita minta. Oke, jadi ada dua tipe jemaat nih. Tipe yang pertama adalah mereka yang tampil sebagai prajurit yang tangguh melalui persoalan. Tipe yang kedua, bayi yang ngeluh, yang takut, yang minta penyertaan Tuhan. Bagaimana sih? Kapan sih Tuhan pernah tinggalin kita? Kapan? Sedetik pun Dia gak pernah tinggalin kita. Satu helai rambut pun gak akan jatuh tanpa izin dari Dia. Dia pasti menyertai kita. Oke. Persoalan jelaskan ya, nyata banget kan ya. Pertanyaannya, kita jemaat tipe yang mana? Prajurit yang tangguhkah? Ataukah kita ini adalah anak-anak yang bayi? Saya percaya jemaat Bepro, karena saya kenal. Beberapa kali saya pernah ketemu, saya bicara sama pengurusnya, saya bicara sama beberapa jemaat. I'm happy with you. Kenapa I'm happy? Karena saya tahu bahwa jemaat Bepro adalah jemaat yang tangguh, bukan yang bayi-bayi, bukan prajurit kaleng-kaleng. Nah, saya akhiri di sini. Allah menyertai kita sempurna. Sedetik pun Allah tidak pernah membiarkan kita. Persoalan kita juga adalah deritanya. Tapi semua kesulitan itu bermanfaat membentuk kita menjadi prajurit yang tangguh. Sekarang dan nanti di keabadian. Karena itu tenang, diem, hadapi persoalan dengan tegar, cari jalan keluar, berhenti mengeluh. Bersama dengan Allah kita mampu menghadapi segala perkara. Yuk sama-sama kita bilang begini, ikutin ya, ikutin. Aku adalah prajurit yang sedang berjuang. Aku tidak memusingkan diriku dengan soal-soal penghidupanku, supaya dengan demikian aku berkenan kepada komandanku. Amin.